Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wal qiyam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidul khalaiqi wal anam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, Rabbana zidna ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa-apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Wataniyah beserta jajarannya. Yang kami hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatizah, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, adik-adik yang kami hormati. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tema yang diamanahkan kepada saya dalam durasi 20 menit ke depan adalah tidak ima'ah. Ya, mungkin ada sebagian di antara jemaah yang bertanya-tanya apa artinya ima'ah. Asalnya dari bahasa Arab, Pak. Ya, bahasa Arab al-ima'ah. Karena susah diterjemahin ke dalam bahasa kita, makanya diterjemahin jadi jangan ima'ah. Yang mendekati kata ima'ah itu kalau bahasa kitanya jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan dalam segala hal, ya, tidak punya prinsip, tidak punya pengetahuan, selalu ragu, sehingga kita selalu saja ikut-ikutan dalam banyak hal, ya, dari fashion ikut-ikutan. Yang muslimah harusnya kalau orang Islam pakai jilbabnya rapi, ini banyak beredar itu istilah jilbobs, ya, pendengar Pak ya. Pakai jilbab tapi tetap ketat begitu, sehingga fungsi dari perintah Allah untuk mengenakan jilbab bagi muslimah itu tidak kena. Ini yang salah satu dengan makna al-ima'ah, ikut-ikutan. Orang Islam nanti giliran tahun baru Masehi, padahal tahun barunya punya siapa, ini ikut-ikutan, pada beli petasan, pada merayakan. Nanti datang hari Valentine, ikut-ikutan kita rayakan. Dan ternyata ikut-ikutan juga nanti masuk ke merambah perkara-perkara dalam beragama Islam. Dalam praktek-praktek ibadah keseharian banyak umat Islam ini yang ikut-ikutan. Ibadallah, jadi perkara ikut-ikutan ini sebenarnya ratusan tahun yang lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah meramalkannya lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata baginda SAW, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kata baginda Nabi, ntar loh nanti di akhir zaman, ya. Kapan akhir zaman? Ini sekarang, dekat-dekat pengen kiamat umat Islam, kata baginda Nabi Muhammad itu nanti akan banyak orang yang agamanya ikut-ikutan, yang hidupnya tidak punya prinsip. Padahal prinsip-prinsip keislaman itu sudah jelas tertuang di dalam Al-Quran. Ya, dibilang jangan dicoblos, dicoblos juga, itu ikut-ikutan. Padahal prinsipnya dalam Al-Quran jelas. Kata baginda Nabi, nanti umat Islam pasti itu akan ikut-ikutan, ikut-ikut sunnah-sunnah, perkara-perkara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Sunana man kana qablakum al-yahud wan nasara, ya.
Shibran bi shibrin, zira'an wa zira'in, itu sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap, ya kita akan ikut itu. Hatta lau dakhalu hujra dobbin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai itu ada orang nyungsep ke lubang tempat di mana bersemayam itu binatang abdob. Dob itu biawak dalam bahasa Arab. Lasalak tumuhu, ternyata umat Islam juga udah tahu keliru, masih saja diikutin masuk ke biang biawak itu lubangnya, padahal itu adalah suatu tempat yang tidak layak untuk diikuti. Begitu ramalan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara pada saat misalnya ada para dai, para ulama, para tokoh masyarakat yang menghimbau umat Islam untuk tidak ikut-ikutan, ya, diajak ini. Apa jawabannya? Wa idza qila lahum ta'alau. Ya, pada saat difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 104, pada saat mereka diajak ta'alau ila kalimatin sawa, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, ta'alau, mari kita sama-sama berembuk bersatu, punya prinsip yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman yang tertuang dalam Al-Qur'an. Apa jawaban mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi abauna awalau kana abauhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Ini jawaban orang yang enggak punya prinsip, yang ikut-ikutan. Enggak, kami enggak mau ikut prinsip-prinsip Islam, kami mendingan ikut-ikutan saja. Kami beragama ikut dengan agama ajaran nenek moyang, karena nenek moyang kami mengajarkan seperti ini, maka kami melakukan seperti ini. Karena bapak kami melakukan itu, maka kami melakukan itu. Karena masyarakat kami banyak yang melakukan itu, maka kami melakukan itu. Jadi beragama Islamnya itu ikut-ikutan karena kebanyakan orang, bukan karena pahamnya dia terhadap ajaran Islam. Ya, padahal dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 116 itu Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Padahal kalau kita itu agamanya, ibadahnya tergantung kepada kebanyakan orang, ini mohon maaf kata Allah Subhanahu wa taala, yudilluka an sabilillah, banyak sesatnya, banyak kelirunya, kesempatan untuk lebih benar itu tidak ada. Kenapa? Karena beragamanya itu ikut-ikutan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lebih tertarik untuk membahas apa solusinya biar kita nggak ikut-ikutan, ya Pak ya. Kalau ikut-ikutan itu dilarang dalam agama kita. Lalu bagaimana biar kita beragama tidak ikut-ikutan, punya prinsip yang jelas? Ini sebenarnya Allah sudah memberikan formulasi lengkap dalam Al-Quran. Rasulullah juga sudah memberikan ajaran bagaimana orang Islam itu biar tidak ikut-ikutan dalam beragama, dia harus memiliki ilmu pengetahuan terhadap ajaran agama Islam yang dia anut selama ini. Ya. Ini banyak orang Islam terkadang Pak bangga kalau dia itu nggak paham Islam. Betul apa betul Pak? Banyak saya ngajar di majelis-majelis taklim, kalau ada jemaah yang tanya, Ustadz saya mau nanya, saya mah awam tentang ajaran Islam. Begitu dia ngomong. Dia ngaku kalau dia awam agama Islam, padahal awam terhadap agama Islam itu tidak dibolehkan. Kita harus mengerti ajaran kita itu. Kita harus mengerti bagaimana baca Quran yang baik dan yang benar. Kita harus mengerti bagaimana sholat tarawih yang baik dan yang benar. Kita harus mengerti apa saja kewajiban yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Kita harus paham apa saja yang Allah larang dalam Al-Quran. Kita tidak boleh awam dalam agama ini. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala menyindir orang Islam yang ngaku awam terhadap ajaran agamanya. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, apa sama orang yang punya prinsip dalam agama Islam, orang yang paham tentang ajaran agama Islam, orang yang belajar agama Islam, orang yang tahu agama Islam, dengan orang yang tidak pernah mau belajar Islam, tidak tahu ajaran Islam dan awam terhadap agamanya. Hal yastawiyan, apakah sama? Sama kira-kira apa? Jauh sangat berbeda.
Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11, kata Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu yang membedakan antara orang Islam yang punya prinsip tidak ikut-ikutan dengan dia belajar ajaran agamanya itu, salah satunya Allah angkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat itu derajat orang-orang yang beriman, Pak. Jadi kita ini yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah angkat derajatnya. Kalau ada RT yang satu nggak beriman, yang satu tidak beriman, mana yang Allah angkat derajatnya? RT yang beriman. Kalau ada pemimpin yang satu beriman, yang satu tidak beriman, di mana sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi derajatnya? Yaitu mereka orang yang beriman. Sebab apa? Orang yang beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yarfa'illah, Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang Allah angkat selain orang-orang yang beriman? Wallazina utul ilma darajat. Orang yang Allah kasihkan dia ilmu pengetahuan. Ini juga Allah angkat, Pak. Ini menarik korelasi ayatnya. Allah sebutkan dulu orang yang beriman, lalu Allah sebutkan orang yang berilmu. Maksudnya apa? Yang Allah angkat dari orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang berilmu tapi dia beriman. Orang beriman Allah angkat derajatnya. Orang yang berilmu Allah angkat juga derajatnya kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam ayatnya ini wawunya wawu al-atf. Ya. Ibnu Abbas menjelaskan, ini kalau ada dua orang beriman, sama-sama beriman, yang satu beriman, yang satu beriman, Allah sama-sama angkat derajatnya. Lalu apakah sama derajat orang yang beriman yang satu dengan yang kedua? Tergantung ilmunya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau dia ada ilmunya akan Allah tambahkan derajatnya lebih tinggi dari derajat orang beriman biasa yang tidak berilmu, yang nggak mau datang ke majelis taklim, yang nggak mau belajar, yang nggak mau dengerin ceramah-ceramah agama. Itu jauh derajatnya dibandingkan orang-orang yang Allah berikan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu dia nanti akan punya prinsip dalam hidupnya. Kalau punya prinsip, dia hidup beragamanya tidak akan ikut-ikutan. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan, lil ulama'i darajatun, ya, fauqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah. Ya, ini dalam tafsirnya dijelaskan, ini jarak antara orang beriman yang biasa dengan orang beriman yang sering datang ke majelis taklim, belajar agama, yang sering baca buku-buku agama, yang sering buka situs-situs yang berbicara tentang agama, biar agamanya tidak ikut-ikutan. Ini kata Ibnu Abbas, ini derajatnya bedanya 700 derajat, Pak. Bedanya berapa? 700 derajat. Wal masafatu bainad darajataini masiratu khamsumi'ati amin. Dan derajat antara satu dengan derajat yang kedua itu jarak antara dua derajat perjalanan yang bisa ditempuh dengan perjalanan 500 tahun lamanya. Masya Allah. Berapa panjang itu, Pak? Dulu saya waktu SMA, Pak, Masya Allah, itu daki Gunung Cermek tertinggi se-Jawa Barat cuman semalaman. Padahal gunung tertinggi se-Jawa Barat semalaman, gak nyampe sehari. Bagaimana kalau kita daki 30 hari full, itu mungkin udah nyampe ke bulan kali kita daki itu. Bagaimana kalau setahun? Ini 500 tahun jarak antara satu derajat dengan derajat yang kedua, sementara ada 700 derajat perbedaan antara orang beriman yang tidak mau belajar agama Islam dengan orang beriman tapi dia tidak mau belajar agama Islam. Ya, biar apa? Biar hidupnya tidak ikut-ikutan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Jadi kenapa penting kita belajar agama ini? Kenapa pentingnya? Kenapa Allah angkat derajatnya sedemikian rupa? Ya, mungkin jawabannya ada dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, itu hadisnya Pak ya. Nabi pernah ngomong begini Pak, orang itu kalau Allah inginkan kebaikan kepada dia, Allah akan pahamkan dia terhadap ajaran agama. Ya. Sekali lagi, Allah kalau kepengen seorang hamba menjadi baik, akan Allah pahamkan dia terhadap ajaran agama. Jadi kira-kira yang enggak paham agama itu, Allah ingin enggak dia menjadi baik itu? Allah tidak ingin menjadi dia baik, makanya Allah kepengen kita umatnya Nabi Muhammad SAW mendapat kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menuntut ilmu agama itu makanya diwajibkan oleh baginda Nabi dalam rangka apa? Dalam rangka agar hidup kita itu punya prinsip. Sebab orang yang tidak Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah tidak akan ajarkan dia ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya pahala-pahala itu belajar, pahala-pahala datang ke majelis taklim, pahala-pahala kita dengerin nih ceramah yang seperti ini, itu Masya Allah ini Pak. Di luar ini kalau kita ngelihat itu kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Nabi kasih tahu sama kita, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna'u. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Hakim, kata baginda Nabi apa? Ini malaikat kalau ngelihat ada jemaah masjid Watoniyah lagi nuntut ilmu, dia bentangkan sayapnya untuk mereka. Kenapa mereka bentangkan sayapnya? Ridhaan bima yasna'u, karena dia menghormati dan ridho terhadap jemaah masjid Al-Watoniyah yang sedang ngaji, yang sedang dengerin ceramah, yang sedang belajar agama. Sebab apa? Sebab dengan pemahaman agama itulah dia akan nanti hidup mempunyai prinsip, sehingga dalam mengarungi kehidupan dia tidak ikut-ikutan, sehingga pada saat orang lain keliru dia tidak akan keliru, pada saat orang lain benar dia akan tetap berada dalam kebenaran. Ya, waktunya udah habis Pak ya. Udah habis cepat amat ya. Perasaan ini baru ngegas ya, belum nyampe pada inti ya. Saya tambahin 5 menit nggak apa-apa Pak ya. Ya, tambahin 5 menit nih. Karena ada satu motivasi sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada satu hadis yang dinilai hasan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya hadis hasan, bukan hadis dhaif. Kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, li antagdu fatata'allama baban minal ilmi. Kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kalau mau ngaji, belajar agama, ngebahas satu bab Pak, satu bab saja. Satu bab, bukan satu kitab, satu bab. Tema apa yang mau kita bahas? Tema tentang tarawih, tema tentang puasa, tema tentang haji. Tentang apa sih ya? Satu bab sih ya, kata Nabi. Satu bab, jangan banyak-banyak. Itu kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun min antusolliya mi'ata rak'ah. Itu jauh lebih baik, jauh lebih afdol, jauh lebih besar pahalanya ketimbang kita sholat 100 rakaat saja. Sholat 100 rakaat. Pernah kita sholat 100 rakaat Pak? Ini kita terawih berapa rakaat? 100 ada? Oh kagak ada ya. 11 apa 23? 23. Umar bin Abdul Aziz 36 ya. Di Yaman masih ada itu yang sholatnya 100 rakaat Pak ya. Tahun 2007, 2010 saya pernah ke Yaman, masih ada penduduk yang 100 rakaat sholawat tarawih. Boleh. Kenapa boleh? Ya itu makanya belajar sehingga kita sholat tarawih punya prinsip. Kita mau 11, mau 23, tapi kita punya prinsip, tahu ilmunya, dan ternyata itu dibolehkan dalam ajaran agama kita.
Jadi belajar satu bab 100 rakaat sholat itu jungkir balik, ternyata pahalanya jauh lebih besar. Kata siapa itu? Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu hadis mursal yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, kalimatun minal khair. Jangan satu bab, kebanyakan itu satu bab. Satu kalimat saja, satu hadis kita bahas, satu hadis Nabi kita dengerin, satu hadis Nabi kita pelajari, kita kaji, kita resepi, kita amalan. Fayamaluha wa yu'allimu biha. Lalu orang Islam itu, jemaah Masjid Al-Wataniyah, dengan satu hadis itu dia tahu, dia paham, lalu dengan paham itu dia amalkan satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul lahu min ibadati sana. Itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang kumulatif ibadah sunnah selama 1 tahun lamanya. Allahu Akbar. Makanya satu hari Abu Darda radhiyallahu anhu, ini Abu Darda adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah menyatakan, li an ata'allama mas'alatan fid dini, aku belajar ngebahas, mengkaji satu masalah saja dalam masalah agama ini, khairun min qiyamil laili, itu jauh lebih saya sukai, kata Abu Darda, ketimbang saya sholat itu semalaman suntuk. Sholat semalaman suntuk, tarawih dari mulai habis isya sampai subuh, itu namanya semalaman suntuk. Siapa di antara kita yang sanggup melaksanakan sholat semalam suntuk? Ternyata Abu Darda radhiyallahu anhu, dia sanggup sholat semalam suntuk, tapi dia lebih senang belajar agama. Satu permasalahan yang dapat dia carikan jawabannya. Karena apa? Karena pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar, jauh lebih afdol, dan jauh lebih berharga. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam satu akwalnya yang termuat dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, beliau berfatwa, thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Yang namanya belajar agama, yang namanya datang ke majelis taklim, yang namanya dengerin ceramah, itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang ibadah sunnah. Ini Bapak dengerin ceramah, ada mungkin jemaah kita, ngapain dengerin ceramah, itu lagi, mendingan saya zikir, mendingan saya baca Quran, mendingan saya sholat 2 rakaat. Dia nggak dengerin ceramah, itu pahalanya besaran mana Pak? Besaran dengerin ceramah. Menurut siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa? Sebab zikir itu sunnah, sebab baca Quran itu sunnah, sebab sholawat tarawih itu sunnah. Tapi yang namanya mendengarkan permasalahan agama itu wajib. Sebab Rasul bersabda, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu seorang muslim. Dan pasti sesuatu yang Allah wajibkan, pahalanya jauh lebih besar ketimbang pahala yang disunahkan. Makanya Imam Syafi'i berfatwa, kita mengaji, kita membahas permasalahan agama itu jauh lebih besar ketimbang kita melakukan perkara-perkara sunnah. Ya, satu hari ini gurunya Imam Syafi'i, salah satunya namanya Imam Malik. Ya, Imam Malik ini imam mazhab, gurunya Imam Syafi'i, ya, pengarang kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta ini adalah kitab yang pertama kali disusun dalam disiplin ilmu hadis. Ini ngomong ratusan tahun yang lalu, nggak ada pulpen, nggak ada buku, nggak ada percetakan, ya buku belum ditulis, ya ilmu hadis masih dihafal di kepala para ulama. Ini siapa yang pertama kali ngumpulin ilmu hadis? Ini Imam Malik dalam kitabnya yang disebut dengan kitab Al-Muwatta. Imam Malik satu hari dia ngajar di majelis taklim. Ngajar di majelis taklim, waktunya dikit lagi zuhur, dikit lagi azan. Muridnya itu udah siap-siap Pak, siap-siap beresin bukunya, siap-siap itu kitab yang diajarkan oleh Imam Malik itu dicatat, udah siap-siap diberesin.
Apa komentar Imam Malik selaku gurunya? Kata Imam Malik selaku gurunya, ya haza mallazi kunta ilaihi, murid-muridku, ngapain kalian beres-beres, bi afdali mimma kunta fihi. Ini sebenarnya ketimbang kita sholat berjamaah zuhur, itu kata Imam Malik, ini jauh lebih besar kita tetap ngaji. Nanti kalau sholat bisa nanti, tapi kalau ngaji, kita lagi ngaji, kita duduk seperti ini, kita dengarkan ceramah-ceramah agama seperti ini, kita belajar agama seperti ini, kata Imam Malik, itu jauh lebih besar pahalanya insahhatin niyah, kalau niat kita benar, kalau niat kita menuntut ilmu, agar kita memiliki prinsip sehingga nanti dalam hidup tidak ikut-ikutan. Ya, ini waktunya sudah lewat 10 menit ya, mudah-mudahan uraian yang singkat ini bermanfaat. Mungkin saya tutup dengan satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadisnya hadis sahih. Ya, bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata baginda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau ada orang yang berjalan, menempuh, berusaha untuk menuntut ilmu, untuk mengaji, untuk mengkaji, mendengarkan ceramah-ceramah agama, dia berusaha untuk itu, maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, dengan jalan itu maka insya Allah Allah akan permudah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dianjurkan itu Pak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah? Kalau di akhirat hasanah sudah jelas, kita masuk surga bersama baginda Nabi, fil akhirah hasanah, bersama orang-orang yang beriman di surga, itu fil akhirah hasanah. Tapi fid dunya hasanah, apa maksudnya fid dunya hasanah? Apakah harus kaya raya? Ternyata Nabi kita hidupnya Masya Allah, meninggal itu baju perangnya digadain sama orang Yahudi. Apa harus punya jabatan yang tinggi? Enggak juga. Banyak orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, enggak Allah berikan jabatan di dunia. Fid dunya hasanah. Kalau kita buka kitab tafsirnya, Al-Hasan menjelaskan yang dimaksud dengan fid dunya hasanah itu adalah hiya al-ilmu wal ibadah. Pada saat orang Islam itu punya ilmu pengetahuan, lalu pengetahuannya itu dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan fid dunya hasanah, sehingga nanti di akhiratnya menjadi orang-orang yang fil akhirati hasanah, di akhiratnya menjadi orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting adalah nanti pasca Ramadan kita kembali merapat ke majelis-majelis taklim Pak ya. Ini Masya Allah luar biasa, hari ini kita begitu banyak ya. Mudah-mudahan nanti ntar pagi, ntar subuh kalau ada, kalau nggak salah ini masjid kita ada taklim, tiap pekan ada taklim, di masjid tetangga juga ada taklim, di masjid mana-mana itu banyak taklim, tapi selalu yang datang itu saja ya. Mudah-mudahan kita yang belum sempat untuk hadir bisa hadir dalam rangka apa? Kalau kita ingin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin dan tertarik menggapai pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada pilihan kosakata yang kurang berkenan, intonasi suara yang kurang nyaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.